Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan baik-baik aja ya. Nah, hari ini aku akan membahas satu kasus yang berasal dari negara Jepang. Jepang itu adalah negara yang sangat maju, sangat cantik, tapi memang kebanyakan kasus yang berasal dari sana tuh bisa dibilang aneh ya teman-teman. Nggak terkecuali kisah yang mau aku bahas kali ini. Seperti judulnya, film ini berhubungan dengan yang namanya kanibalisme. Jadi aku saranin untuk kalian yang mungkin sensitif dengan isu seperti ini, kalian bisa lewatin aja nonton video ini, karena menurutku memang walaupun aku nggak bakal tampilin video atau foto-foto grafik, tapi detailnya juga sangat ekstrim menurut aku. Aku pun tahu kasus ini sebenarnya udah dari beberapa bulan yang lalu, udah lama juga. Tapi aku baru sanggup untuk nyelesain research aku, nyelesain naskahnya hari ini. Jadi hari ini aku baru bisa bahas kasusnya, karena memang bener-bener gimana ya, bikin mual juga sih menurutku. Pelaku ini terbukti sebagai seorang kanibal, tapi sampai saat ini dia masih bebas hidup, bisa melakukan apapun yang dia mau. Bahkan dia beberapa kali tampil di media untuk menceritakan kanibalisme yang telah dia lakukan. Jadi gimana cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Untuk kalian yang lanjut nonton, jadi hari ini kita akan membahas kisah dari seorang pria yang bernama Issei Sagawa. Dia lahir di Kobe, Jepang pada tanggal 26 April 1949. Issei Sagawa lahir dari keluarga kaya di Jepang. Ayahnya adalah seorang pengusaha. Dia menjabat sebagai pimpinan dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang air. Issei lahir prematur, jadi memang ukuran tubuhnya sangat kecil pas lahir. Bahkan katanya cuma sebesar telapak tangan ayahnya aja teman-teman. Dan karena itu pula pertumbuhan badannya itu memang tidak maksimal. Saat dewasa tingginya cuma sekitar 150 cm, dan dia juga mempunyai beberapa masalah kesehatan, dan beberapa anggota tubuh lainnya juga tidak tumbuh secara maksimal, termasuk tangan dan kakinya. Suaranya juga tidak berkembang seperti suara pria pada umumnya teman-teman. Jadi suaranya itu rada tinggi yang terdengar malah seperti suara wanita saat dia bicara. Issei tumbuh besar menjadi anak yang pendiam, pemalu, dan dia sangat suka membaca. Jadi memang dia adalah anak yang tidak begitu pintar bersosialisasi. Jadi kebanyakan waktunya itu dihabiskan memang untuk membaca, dan dia sangat-sangat menyukai buku. Menurut Issei sendiri, masa kecilnya adalah waktu-waktu terindah di dalam hidupnya. Dia punya orang tua dan saudara lelaki yang sangat menyayangi dia. Dan setelah lulus SMA, dia berkuliah di Universitas Wako, Jepang. Setelah itu dia menyelesaikan gelar masternya dalam bidang sastra Inggris di Universitas Kwansei Gakuin di Jepang. Saat berumur 27 tahun, Issei pindah ke Prancis untuk berkuliah di Universitas Paris dan berharap bisa mendapatkan gelar PhD-nya di sana. Kalau mendengar masa kecilnya sampai dia berkuliah itu ya teman-teman, kayak memang hidupnya sempurna banget. Dia punya orang tua yang menyayangi dia, berkecukupan, dia juga punya pendidikan yang tinggi. Pokoknya seseorang yang memang kayak terbentuk untuk sukses, dan masa depannya tuh cerah banget. Tapi ternyata selama itu dia mempunyai rahasia yang terpendam di dalam dirinya, yaitu keinginannya, passionnya dia untuk melakukan kanibalisme. Issei bilang hasratnya itu sudah dimulai dari umur yang masih sangat kecil. Jadi waktu dia kelas 2 SD, dia tuh ngeliat temennya ada yang ganteng gitu, dilihat bagian pahanya, dan saat melihat bagian paha temennya itu, dia langsung berpikir pengen banget nyobain gimana rasa daging pahanya itu. Dan kebanyakan anak seumur itu kan belum tahu apa itu kanibal ya teman-teman. Tapi Issei itu udah berpikir sampai ke situ. Dia udah berpikir mau cobain bagian tubuh temennya coba. Issei juga ngaku kalau dia itu suka banget menyiksa anjing dari dia kecil. Issei juga bilang karena keadaan fisiknya yang menurut dia sangat kekurangan, tubuhnya yang pendek, kaki dan tangannya yang ukurannya tidak seperti semestinya. Jadi memang saat remaja, saat dewasa dia itu sama sekali bukan pria idaman wanita. Dan karena itu dari mulai remaja dia sudah mempunyai kriteria yang khusus dan spesifik untuk seorang wanita. Jadi karena dia udah kekurangan, dia nggak mau nih dapat wanita yang kekurangan juga, dia mau dapat wanita yang sempurna katanya. Jadi
Kriteria untuk wanita sempurna menurut dia adalah wanita yang tinggi dan berkulit putih. Percobaan pertamanya untuk melakukan kanibalisme terjadi saat dia berumur 24 tahun. Jadi saat itu dia berkuliah di Universitas Wako, Jepang, dan dia menguntit seorang wanita asal Jerman. Dia ikutin sampai ke apartemennya. Issei bilang niatnya saat itu adalah masuk ke dalam apartemen wanita tersebut dan mengambil sebagian atau sedikit daging dan kulit wanita ini tanpa sepengetahuan si wanita. Diambil sama dia terus dia bawa pulang gitu. Tapi tentunya niatnya ini nggak berjalan dengan baik karena itu mustahil banget ya teman-teman. Mana mungkin mengambil daging seseorang tanpa sepengetahuan orangnya gitu. Dan kalian bisa pergi begitu aja, yang nggak mungkin banget kan. Yang terjadi adalah saat dia masuk ke dalam apartemen wanita tersebut dan saat dia mendekati wanita itu yang saat itu sedang tertidur, wanita ini terbangun, dia melihat Issei dan pastinya langsung teriak sekenceng-kencengnya dan dia langsung mendorong Issei sampai dia jatuh ke lantai. Dan kalian ingat ya, wanita ini kan dari Eropa, jadi memang postur tubuhnya tuh tinggi besar, sedangkan Issei adalah pria yang bisa dibilang kecil. Jadi ya gampang aja wanita itu langsung ngedorong Issei sampai dia tuh jatuh. Akhirnya wanita ini berhasil menghubungi polisi. Polisi pun datang ke tempat kejadian dan mereka menangkap Issei atas tuduhan pemerkosaan. Menurut Issei, saat polisi menangkap dia karena tuduhan itu, dia merasa berkuasa, teman-teman. Kenapa? Karena menurutnya polisi tidak bisa melihat niat dia yang sebenarnya, bahwa dia tuh cuma pengen ke sana bukan untuk memperkosa wanita itu, tapi untuk mengambil daging, sedikit daging wanita itu dan membawanya pulang. Tapi Issei tidak mendapatkan hukuman apa-apa atas hal ini, teman-teman, karena ayah Issei menawarkan uang kompensasi kepada korban. Dengan ganti, korban mencabut tuntutan pada Issei dan korban pun setuju. Akhirnya kasusnya selesai begitu aja. Issei Sagawa juga sempat mengeluarkan pernyataan bahwa saat dia berkuliah di Universitas Paris, setiap malam itu dia membawa wanita bayaran ke apartemennya dan setiap kali itu pun dia selalu berniat untuk menembak wanita-wanita ini. Tapi nggak tahu kenapa, karena beberapa alasan jarinya itu membeku katanya dan dia nggak bisa menarik pelatuknya. Nah, kejadian berikutnya yang mau aku ceritain ini adalah runtutan kejadian menurut Issei Sagawa sendiri ya teman-teman, yang dia ceritakan saat diinterview oleh Vice. Videonya itu ada di YouTube, kalau kalian mau nonton, judulnya Interview with Cannibal. Jadi Issei Sagawa saat itu sedang berkuliah di Universitas Paris dan dia bertemu seorang wanita yang menurutnya adalah wanita idaman yang sudah lama dia cari-cari, yaitu Renee Hartveld, 25 tahun. Dia adalah wanita yang cantik, dia tingginya itu bedanya sekitar 10 inch atau 25 cm-an dengan Issei, jadi memang beda jauh. Dan dia juga berkulit putih karena berasal dari sebelah utara Eropa, yaitu Belanda. Issei dan Renee bertemu karena mereka menghadiri kelas yang sama di kampus. Dan Issei bilang saat pertama kali dia bertemu dengan Renee, dia sudah tahu kalau dia sangat-sangat menyukai Renee. Mereka mulai dekat, bersahabat, mengunjungi rumah masing-masing untuk dinner, untuk kerjain tugas bareng, dan pokoknya menghabiskan waktu banyak bersama-sama. Tapi memang hubungan mereka ini cuma persahabatan aja ya teman-teman. Semakin lama Issei semakin yakin dan mantap kalau dia akan menjadikan Renee sebagai korban pertamanya. Suatu hari Issei mendatangi Renee, dia bilang, "Renee, yuk kita makan malam di apartemenku aja. Nanti habis makan malam kamu tolongin aku dong ngerjain tugas." Dan Renee pun akhirnya setuju. Pada malam di tanggal 11 Juni 1981, Renee datang ke apartemen Issei Sagawa tanpa tahu hal mengerikan apa yang akan menimpa dia malam itu. Jadi saat Renee sedang membaca tugas yang akan mereka kerjakan bersama-sama, Issei Sagawa diam-diam pergi gitu kan, terus dia mengambil senjata dari dalam lemarinya, didekati Renee dari belakang dan dia menembak Renee di bagian leher belakangnya sampai Renee tewas. Issei Sagawa sudah punya rencana apa yang akan dia lakukan pada tubuhnya Renee, dan aku kutip dari omongannya dia bilang, "Aku ingin memakannya, tapi tidak berarti aku ingin membunuhnya. Tapi aku sadar untuk bisa memakan dia, aku harus membunuhnya."
Issei membuka semua pakaian Rene dan dia mulai memproses bagian tubuh belakang, bagian kanannya Rene. Dan kenapa bagian kanan, teman-teman? Issei punya alasan sendiri. Karena di sebelah kiri itu di mana jantung berada, dan kalau sebelah kiri itu duluan dibelah, pasti darah yang keluar itu jauh lebih banyak. Sedangkan Issei katanya nggak terlalu suka sama darah. Makanya dia pilih untuk memproses yang sebelah kanan dulu. Awalnya Issei coba ambil daging tubuh Rene menggunakan giginya. Jadi mau langsung digigit gitu ya sama dia. Tapi katanya rahangnya itu sakit. Akhirnya dia ke dapur, dia ambil pisau yang ada di dapur dan dia mencoba memotong dagingnya Rene. Tapi katanya juga tidak berjalan dengan baik. Akhirnya dia memutuskan pergi ke toko. Dia beli pisau yang khusus untuk memotong daging. Dia kembali lagi ke apartemen dan mulai memotong tubuh Rene. Issei bilang saat dia memotong dagingnya Rene, dia berharap kalau dia tuh bisa langsung melihat daging berwarna merah gitu ya. Tapi ternyata itu bukanlah yang terjadi. Saat dia potong, saat dia iris gitu, yang terlihat pertama adalah lapisan yang berwarna kekuningan yang ternyata itu adalah lemak tubuh, teman-teman. Jadi Issei pun harus menggunakan tangannya sendiri menyingkirkan semua lemak tubuh itu sampai daging merah yang dia cari itu terlihat. Kalian bayangin gak sih saat kejadian itu? Ya Allah, pasti serem banget ya. Issei bilang yang pertama kali dia ambil adalah daging pahanya Rene karena itu adalah bagian favoritnya, dan daging paha Rene itu ditaruh dalam kulkas. Setelah itu dia melanjutkan lagi memotong daging yang ada di tubuh Rene, dan semua daging yang setelah diambil itu ditaruh juga di dalam kulkas. Saat itu pastinya jasad Rene dalam keadaan yang sangat-sangat parah ya teman-teman. Tapi Issei Sagawa malah melakukan hubungan seksual dengan jasadnya Rene itu. Setelah selesai melakukan hubungan seksual itu, apa yang dia lakukan? Dia ke dapur, diambil daging yang tadi ditaruh di kulkas, digoreng sama dia untuk dijadikan makan malam. Setelah memakan daging tubuhnya Rene itu, dia mulai memutilasi sisa tubuh Rene supaya bisa dimasukkan ke dalam koper dan dibuang sama dia. Saat itu Issei juga memukul hidung Rene dengan sangat kencang sampai katanya dia bisa mendengar suara tulang yang remuk gitu ya teman-teman. Dia juga memotong lidah Rene dan meletakkan ke dalam mulutnya. Terus dia berdiri di depan cermin dan dia melihat di cermin selagi dia memakan lidah Rene itu. Dan Issei ternyata sudah menyiapkan 2 koper yang memang dia beli sengaja untuk menaruh jasadnya Rene untuk dia buang. Jadi memang dia sudah merencanakan semua ini ya teman-teman. Dan setelah dia memasukkan semua bagian tubuh Rene ke dalam koper-koper itu, dia pun memanggil taksi dan minta diantar ke danau terdekat. Issei Sagawa sampai di taman dekat danau pada jam 8 malam, dan saat supir taksi membantu Issei menurunkan koper dari bagasi, supir taksi itu sempat bercandain Issei, katanya gini, "Aduh, berat banget nih koper, ada apa nih dalamnya? Kamu isi tubuh orang kah?" Gitu ya kira-kira. Dan Issei menjawab sambil ketawa, "Haha, enggak kok, aduh ini mah buku-buku dari tempat kuliah aku," katanya. Setelah itu Issei membawa 2 kopernya masuk ke taman untuk menuju ke danau. Menurut Issei, kesalahan terbesarnya adalah dia datang ke sana di saat hari belum begitu gelap. Jadi saat itu adalah musim panas di Prancis dan keadaan tidak gelap dengan cepat. Jam 8 itu masih cukup terang, jadi masih banyak orang yang berkunjung ke taman untuk sekedar santai, untuk piknik ataupun untuk berjemur. Jadi untuk Issei membawa 2 koper itu lewatin taman di saat banyak orang kayak gitu pastinya nggak segampang yang diperkirakan dia ya. Tapi akhirnya Issei menemukan satu spot yang menurut dia aman. Akhirnya didoronglah 2 koper itu di turunan pendek yang menuju ke danau. Didorong kopernya dan setelah melakukan itu Issei bilang badannya capek banget. Akhirnya dia duduk di situ, dia istirahat sambil melihat matahari terbenam. Ternyata ada orang yang menemukan koper itu. Dan orang itu bertanya sama Issei, "Hai, ini koper kamu atau bukan?" katanya. Dan Issei menjawab,
Bukan. Dan sampai saat ini Issei masih merasa menyesal kenapa dia jawab itu bukan kopernya dia. Padahal kalau misalkan dia jawab itu kopernya, bisa jadi itu orang meninggalkan koper itu dan gak akan mengusutnya lebih lanjut. Tapi karena Issei bilang itu bukan koper dia, akhirnya seorang pria dan anak kecil itu membuka resleting koper tersebut dan melihat ada bagian tubuh manusia di dalamnya. Dan akhirnya mereka berteriak, mereka langsung panggil polisi dan polisi pun datang ke tempat kejadian. Saat TKP diperiksa sama polisi, entah kayak gimana, Issei Sagawa ini berhasil lolos teman-teman. Jadi dia pergi dari tempat kejadian itu begitu aja dan dia kembali lagi ke apartemennya. Di apartemennya lagi-lagi Issei Sagawa membuat makanan dari daging tubuh Rene yang disimpan di kulkas sama dia, dan ini berlanjut selama 4 hari berikutnya teman-teman. Jadi sedikit demi sedikit dimasak daging sisa yang ada di kulkas sama Issei, dia makan sampai akhirnya polisi penyelidikannya menuju ke Issei Sagawa dan mereka pun menangkap Issei Sagawa. Saat ditangkap, Issei mengaku lega katanya karena dia pikir pada akhirnya dia bisa berkomunikasi dengan banyak orang, dengan media kayak gitu. Tapi pastinya kenyataannya berbeda ya. Setelah dia ditangkap, dia pun langsung dimasukkan ke dalam tahanan. Sebelum Issei dimasukkan ke dalam penjara, dia diperiksa oleh 3 psikiater yang berbeda dan mereka semua menyimpulkan bahwa Issei Sagawa mengalami gangguan jiwa, mentalnya tidak stabil dan dia tidak bisa mengikuti persidangan. Akhirnya Issei Sagawa pun tidak dimasukkan ke dalam penjara, tapi ke dalam rumah sakit jiwa khusus bagi para kriminal. Kasus ini benar-benar terkenal di Prancis saat itu. Semua orang membicarakan kasus ini, semua orang tahu siapa Issei Sagawa, dan warga negara Prancis tidak menerima semua hal ini dengan baik teman-teman. Mereka sangat marah mengetahui bahwa pemerintahnya mengeluarkan biaya banyak dari uang pajak yang mereka bayarkan untuk merawat Issei Sagawa yang melakukan kejahatan sangat parah, dan yang paling penting dia bukanlah warga negara Prancis. Hal ini membuat keadaan sangat ricuh di sana sampai akhirnya pemerintah Prancis memutuskan untuk mendeportasi Issei Sagawa kembali ke Jepang. Tapi saat di Jepang dan Issei mau ditransfer ke rumah sakit kejiwaan di sana, rumah sakit kejiwaan di sana bilang Issei adalah orang yang waras gitu. Jadi dia tidak punya penyakit mentalnya stabil, dan Issei Sagawa tidak memenuhi kualifikasi seseorang yang bisa dirawat di rumah sakit kejiwaan itu. Tapi karena Issei Sagawa melakukan kejahatannya di Prancis, jadi pihak berwenang Jepang tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka tidak bisa menahan Issei Sagawa. Akhirnya mereka memutuskan Issei Sagawa dibebaskan begitu saja. Ke rumah sakit jiwa enggak, ke penjara juga enggak. Dikasih masa percobaan enggak, atau dikasih denda harus bayar apa segala macam juga tidak teman-teman. Jadi Issei Sagawa dibebaskan begitu saja dan bisa melakukan apapun yang dia mau. Setelah bebas, Issei sadar kalau dia tidak punya pekerjaan, dia tidak punya pemasukan, karena juga orang-orang nggak mau ya memperkerjakan dia setelah apa yang dia lakukan. Dia memakan daging orang lain gitu ya teman-teman. Dia pastinya takut lah orang-orang mau mempekerjakan dia. Dan akhirnya dia pun beralih menulis buku. Dia mulai menulis buku karena memang dari kecil dia sudah sangat suka dengan buku. Dari info yang aku dapat, kurang lebih Issei sudah menulis 20 buku, dan salah satu diantaranya adalah buku yang berjudul The Fog. Isinya adalah detail pembunuhan yang dia lakukan pada Rene. Keluarga Rene tentunya sangat-sangat keberatan dengan hal ini ya teman-teman. Dengan Issei Sagawa dibebaskan begitu saja, dia tidak dihukum apa-apa, itu udah pukulan yang berat banget buat keluarga Rene. Apalagi tahu nantinya Issei Sagawa bakal mendapatkan keuntungan dari bukunya yang isinya itu adalah detail pembunuhan pada keluarganya, pada anaknya sendiri gitu ya. Jadi mereka pastinya sangat-sangat menentang gitu penerbitan buku yang ditulis oleh Issei Sagawa ini. Keluarga Issei juga sama, mereka tidak mau bukunya ini diterbitkan karena mereka nggak mau menarik lebih banyak perhatian tentang kasus ini, karena ini berdampak juga ya ke keluarga mereka. Tapi tentunya Issei tidak memikirkan gitu ya pendapat kedua keluarga ini, dia tetap menerbitkan buku tersebut.
Selain menulis buku, Issei juga menulis review untuk beberapa restoran yang review dari Issei itu ditampilkan di majalah-majalah. Dia juga tampil di beberapa talk show, dia bahkan tampil di sebuah acara memasak dan di sana dia memakan daging mentah. Aku nggak tahu gitu ya, siapa yang punya ide kayak gini mendatangkan seorang pria kanibal ke acara memasak dan di dalamnya tuh dia disuruh makan daging mentah. Bener-bener gila, ini beneran ada yang meninggal loh karena ini, beneran ada manusia lain yang dimakan gitu sama dia. Issei juga mulai melukis dan kebanyakan lukisannya itu adalah lukisan wanita-wanita yang sedang telanjang dan habis itu dijual lukisannya sama dia, jadi juga dapat keuntungan dari penjualan lukisan itu. Lalu pada tahun 1992 dia bahkan tampil di sebuah film porno low budget dan di sana dia adegannya tuh memakan bagian tubuh wanita. Walaupun itu cuma bohongan, tapi lagi-lagi ya teman-teman, pria ini beneran seorang kanibal di dunia nyata gitu loh. Keluarga Rene, terutama orang tuanya, pasti sangat-sangat terpuruk karena hal ini. Mereka nggak nyangka gitu ya, pembunuh anaknya bisa bebas begitu aja, bahkan mendapatkan banyak sekali keuntungan dari membunuh anaknya. Gak bisa dibayangin ya teman-teman, pasti sakit gitu rasanya. Keluarga Issei juga terkena dampaknya. Sang ayah harus berhenti dari pekerjaannya dan sang ibu mencoba bunuh diri beberapa kali. Dari info-info yang aku dapat, pada tahun 2019 kemarin Issei Sagawa diberikan identitas baru oleh pemerintah Jepang dan aku nggak ngerti ya, ini manfaatnya di mana gitu loh teman-teman, karena kan memang Issei Sagawa setelah melakukan kejahatannya dia itu sudah menjadi orang bebas, dia sudah tampil di acara TV, dia tulis buku, dia tampil di acara talk show, dia bahkan tampil di sebuah film porno. Jadi orang-orang tuh udah tahu mukanya kayak apa, mereka udah tahu suaranya Issei Sagawa itu seperti apa, dan di saat-saat tuanya dia malah dikasih identitas baru. Nah itu buat apa gitu? Saat ditanya kenapa awalnya dia bisa punya keinginan untuk melakukan kanibalisme, dan Issei menjawab, waktu kecil dia itu pernah mimpi. Di mimpinya itu dia dan saudara lelakinya lagi ada di dalam panci yang besar, lagi dipersiapkan untuk menjadi makanan seseorang. Semenjak itu dia bilang jadi sangat tertarik dengan yang namanya kanibalisme, tapi daripada menjadi yang dikonsumsi, dia lebih memilih untuk menjadi konsumernya. Dia memilih untuk yang memakan orang lain. Bener-bener kasus yang di luar akal sehat kayaknya ya teman-teman, karena dia menjadi kanibal aja udah pertanyaan besar banget, kok bisa? Tapi dengan dia setelah melakukan itu di zaman sekarang ini, kok bisa dia bebas begitu aja tanpa menjalani hukuman apapun? Dia bener-bener menjalani hidup normal lagi, padahal di sini bener-bener ada korbannya gitu loh. Keluarga korbannya aku nggak ngebayangin perasaannya mereka kayak apa. Aku sangat-sangat bersimpati untuk keluarga Rene ya. Mudah-mudahan selalu diberi kekuatan dan Rene juga di sana sudah tenang lah gitu ya teman-teman. Jangan lupa ya tulis apa pendapat kalian tentang kasus ini. Aku pengen banget tahu. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang mau request kasus juga boleh. Silahkan kirim DM aja ke Instagram aku, HanifaStory92. Makasih, bye-bye.